zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kita selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua qiraatul Quran, acara yang ketiga acara sambutan dari Bapak BCM, acara yang keempat acara inti, acara kelima lain-lain, dan acara yang keenam penutup. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, acara qiraatul Quran yang akan dilantunkan oleh saudari kita Dwi Ismayanti. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا يتجلى وما خلق الذكر وما خلق الذكر وما أنثى إن سعيكم لشتى وأما من أعطى
dengan bacaan dari Bapak Ahmad Susanto SPD MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz dari PDM Cilacap, yang saya hormati rekan pimpinan cabang Muhammadiyah Cimanggu, yang saya hormati ketua pimpinan Aisyah Cimanggu beserta pengurus dan anggotanya, yang saya hormati ketua ranting se-cabang Cimanggu, yang saya hormati kepala AUM dari SMK, SMP, SD sampai TK dan PAUD, yang saya hormati ketua atau kepala diniyah secabang Cimanggu, dan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa mengadakan yaitu pengajian yang setiap 2 pekan, dan alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kami lihat yaitu untuk jamaah alhamdulillah tambah banyak. Mudah-mudahan ini sebagai barometer kita ke depan, yaitu selalu adanya pengajian yang diadakan di cabang, baik itu di cabang Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kebetulan pada pagi hari ini yaitu dengan adanya gabungan pengajian, mudah-mudahan kita selalu yaitu menghadiri. Dan kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah pertama mengucapkan banyak terima kasih pada semua hadirin, semua jamaah yang telah hadir di tempat ini. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini mari kita simak dan kita dengarkan baik-baik tausiah yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan Muzaki, mohon maaf, Hasan Muzaki AMD dari daerah Adinya, mungkin dari Jatim ya. Untuk itu kami atas nama pimpinan Muhammadiyah berterima kasih atas kehadiran kerawahan Ustadz dan juga kepada jamaah. Kami mohon yaitu dengan adanya pengajian ini monggo kita selalu tingkatkan, dan juga apalagi yaitu sebentar lagi dengan adanya Milad Muhammadiyah yang ke-111, dan alhamdulillah kemarin sudah ada atau terbentuk yaitu kepanitiaan untuk adanya Milad Muhammadiyah ke-111 tingkat Kecamatan Cimanggu dan Kecamatan Karangpucung. Kebetulan
kebetulan Kecamatan Karangpucung ingin bergabung dengan kita, dengan Cimanggu, yang insya Allah nanti ada 2 kegiatan. Kegiatan pertama juga walaupun mungkin sangat sederhana, ada gebiar Milad Muhammadiyah yang ke-111. Inginnya kemarin, ya mohon maaf, mungkin nanti bisa sama-sama kita laksanakan adanya gebiar, yaitu Jalan Sehat. Keinginan dari 2 pimpinan cabang, baik Cimanggu dengan Karangpucung. Nanti Karangpucung pun siap untuk mensukseskan adanya Milad Muhammadiyah di tingkat kecamatan, baik Karangpucung dan Cimanggu yang bergabung tempatnya yaitu di kita, di Kecamatan Cimanggu, dan sekaligus yaitu adanya pengukuhan antara 2 pimpinan cabang, baik itu Karangpucung dan Cimanggu, karena selama ini belum ada pengukuhan. Kemarin kami kontak dengan Ketua Aisyah Cimanggu, alhamdulillah Aisyah sudah dikukuhkan, walaupun yaitu gabungan, yaitu di Majenah. Sekali lagi kami atas nama pimpinan Muhammadiyah Cimanggu pertama mengucapkan banyak terima kasih atas kerauhan dan kehadiran Bapak Ibu semua, yang mudah-mudahan dengan adanya yaitu pengajian ini kita selalu tingkatkan. Pertama adanya yaitu silaturahim, yang kedua yaitu kajian-kajian terus kita berjalan selama yaitu yang sudah terprogram 1 bulan 2 kali, yang biasanya minggu kedua dan minggu keempat. Tapi kebetulan kemarin juga ada perubahan karena Ahad kemarin itu bertepatan dengan Hari Santri Nasional. Itu saja, dan ke depan mari kita selalu tingkatkan kehadirannya, jamaahnya semakin banyak, itu harapan kami. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya memasuki acara inti yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasan Muzaki, AMD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Cimanggu Pak Ahmadiyah, dan Ketua Cabang Aisyah Cimanggu juga, dan Pimpinan Cabang Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Cimanggu, dan tamu undangan dan hadirin sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, dialah Rabb, dialah Allah yang menciptakan kita, yang mengadakan kita, yang menghadirkan kita ke muka bumi ini, yang juga mengatur kehidupan kita. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, dan kita minta pertolongan dalam perkara kehidupan dunia kita, dalam hidup kita ini, dalam kesehatan kita. Kita memohon supaya kita terus sehat. Maka mintalah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam urusan dunia muamalah kita yang lainnya, mencari rezeki, kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita susah, ketika kita tertimpa musibah, kita pun seperti itu, minta pertolongan kepada Allah dalam urusan dunia kita, dan yang lebih dalam urusan akhirat kita, dalam urusan agama kita, supaya kita terus berpegang teguh dengan Islam ini, supaya kita terus menempuh jalan yang lurus ini sampai kapan? Sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita wafat kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im wa zid ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, semoga sholawat dan salam, berkah dan limpahan nikmat selalu Engkau curahkan kepada hamba kekasih-Mu, kepada suri tauladan kita, kepada manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika enten sahabat Nabi, ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia apa ya? Kalau saya nggak bisa bahasa Sunda. Saya niku aslinya tiang Kedurja, orang Kedurja. Cuma kemudian kula merantau sekolah ke Banyumas, ke Cilacap, kemudian menempat di sekarang di SMA Muhammadiyah. Bareng Bu Sri Kartini niku. Satu perjuangan di sana, alhamdulillah. Jadi bahasanya campur-campur, nggak apa-apa ya Bu. Suatu ketika ada sahabat Nabi yang tanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Nopo pertanyaannya apa Pak Bu? Kapan hari kiamat? Kapan masjid yang megah ini akan runtuh? Kapan kira-kira ya? Enggak tahu. Kapan Cilacap akan hilang dari peta bumi ini? Maka Nabi gak jawab pertanyaan itu. Justru Nabi balik bertanya, wa madza a'dadta li sa'ah, dan apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Mungkin tekniki di sini yang sudah usianya mulai senja sudah mempersiapkan di hari tua, apa dereng, apa sudah? Sebagian mungkin sudah mempersiapkan, mungkin sudah mulai menabung, sudah sekarang. Oh, ntar ketika saya usia sampai 60, saya mau bikin usaha ini, bikin usaha ini, bikin usaha ini, beli rumah buat anak. Iya Pak enggak Bu? Iya Pak. Namun pertanyaannya ini, apa yang kau siapkan untuk berjumpa dengan hancurnya dunia ini? Tidak ada rumah untuk bisa kita bernaung di dalamnya, tidak ada tempat kita berlindung. Maka sahabat tadi menjawab, enggak banyak ya Rasulullah, hanya hubbullah wa rasuluh, hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau dirimu
akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cinta. Kita cinta sama siapa, Pak, Bu? Hanya sama istri apa sama suami? Sama anak? Sama Bapak Presiden? Cinta bukan? Semua manusia, saya katakan ya, semua manusia, semua orang itu punya penggemar, punya idola. Ustaz bagus punya idola bukan? Ya jelas. Baik itu seorang ustaz, oh saya mengidolakan ustaz itu, kenapa? Oh bahasanya lemah lembut banget, saya suka. Saya suka sama ustaz itu, kenapa? Tegas dalam menyampaikan. Ada juga yang mengidolakan seorang tokoh masyarakat. Kenapa? Kok dirimu senang dengan tokoh itu? Karena dia kalau memimpin itu penuh dengan wibawa dan adil. Misalkan seperti itu. Ada juga yang mengidolakan seorang public figure, artis. Sinten sedikit, sing terkenal artis. Kabeh sinten? Ya, contoh ya, Ayu Ting Ting misalkan. Mengidolakan dia, ataupun mengidolakan seorang pemain bola, Ronaldo misalkan. Gaya hidupnya dia tahu dari A sampai Z, dari gaya setelah menggolin dia tahu. Namun pertanyaannya, sudahkah kita mengetahui Nabi kita Muhammad SAW? Tadi ketika Nabi bertanya kepada sahabat yang tadi itu, jawabannya hanya hubbullah wa rasuluh. Itu modalnya, hanya cinta terhadap Allah dan cinta terhadap Rasulullah. Maka engkau akan diberikan kebahagiaan dengan Nabi kita Muhammad. Maka jangan sembarangan kita ini berbagi yang namanya cinta dan kasih. Kita berbagi pada si fulan kepada dia, oh dia, engkau akan dikumpulkan dengan dia. Maka yang berhak kita ikuti, yang harus kita cintai hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Suri tauladan yang baik. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, jika engkau cinta terhadap Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari gaya hidupnya, mungkin yang jadi pedagang sekarang ini dia lihat dulu Nabi kita pernah jadi pedagang, pernah mendagangkan dagangannya Khadijah. Nabi yang jadi pegawai, Nabi Muhammad pernah jadi pegawai, pernah dititipin barang supaya dijualkan, pernah mengembala kambing, pegawai. Yang ingin jadi pemimpin, lihat sejarah bahwasanya Nabi kita pernah memimpin dunia ini. Maka yang berhak kita ikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita akan membahas tema tentang Islam sebagai jalan hidup. Kita tahu dalam perjalanan kita ini ya nggak lurus lempeng, adanya mungkin naik turun. Kenapa? Iman pun seperti itu. Kadang iman kita naik seolah-olah seperti malaikat, kadang pun mungkin kebanyakan turun. Pun ada jalan ke kanan, ada jalan ke kiri. Maka jalan apa yang harus kita pilih, yang harus kita tempuh dalam hidup kita ini? Karena berbicara tentang hidup, kita enggak lama hidup di dunia ini, enggak lama, ya sebentar. Maka dan dari setiap kehidupan kita ini perlu kita ketahui mana jalan yang harus kita tempuh. Maka kita memilih Islam. Bu, Pak, kenapa kita milih Islam? Karena Islam itu ini, karena Islam itu ini, gitu. Kenapa?
sebagian yang hadir di sini mungkin kebanyakan Islamnya itu keturunan. Apa buat-buatan keturunan ya. Jadi bapak saya, ibu saya Islam, ya saya ikut Islam. Ketika ditanya, kenapa kok ikut Islam? Ya bapak saya Islam. Terus Islam itu apa? Tanya saja bapak saya. Terus Islam itu apa? Terus kenapa kita milih Islam? Mungkin juga ada yang mualaf, yang baru masuk Islam. Biasanya kalau orang yang mualaf, yang pencarian dalam jati diri seorang agama, itu Islamnya kokoh. Kenapa? Karena menghayati, karena sudah tahu kemuliaan dan keutamaan agama Islam. Maka perlu kita mengetahui yang namanya hakikat Islam, kebenaran Islam. Jadi gak kata bahasa Jawanya gak jerene, gak katanya. Ketahuilah Pak Bu, sebab tersesatnya manusia itu karena kebanyakan ikut-ikutan. Dulu kaum kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya meninggalkan agama jahiliyah, supaya meninggalkan masa lalu yang penuh dengan keburukan. Apa kata mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati, menjumpai nenek moyang kami, bapak ibu kami yang ibadah kayak gitu dari dulu. Ya, aku ikut mereka. Diajak menuju ke Allah, diajak menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak mau. Maka kita jangan hanya ikut-ikutan, harus tahu benar-benar hakikat yang kita ikutin supaya enggak salah jalan. Benar enggak Islam sih? Kenapa kita milih Islam? Benar enggak ini yang kita pilih? Bahasanya jangan ikut-ikutan. Jadi kita tahu benar-benar dengan hakikatnya dari sumbernya langsung. Jadi layaknya seorang yang belajar ya, yang pelajar, yang masih sekolah SMP, SMA, ketika mengerjakan ujian, kemudian dikoreksi sama gurunya, sama ustadznya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 benar semuanya, harus ditanya. Nah, ini kerjanya benar semua, sumbernya dari mana? Pasti mintanya itu. Ngerjakan sendiri apa enggak? Sendiri. Kalau sendiri, alhamdulillah 100. Kemudian, nah dari mana nih sumbernya? Saya nggak yakin dirimu yang mengerjakan ini dari teman nonton. Nah, ditanya sumbernya, apalagi dalam ajaran agama Islam, harus tahu sumbernya dari mana. Dan bukan hanya mengetahui sumbernya, dan kita pun harus tahu karakteristik, ciri khusus bentuk Islam wilayah apa? Apakah Islam itu kalau kita lihat di jalan, oh dia orangnya pakai peci, pakai baju, pakai sarung, oh dia orang Islam. Oh dia pakai kerudung, pakai hijab, mesti dia orang Islam. Oh belum tentu. Mungkin karena kepanasan atau mungkin melindungi kulitnya terus pakai seperti itu. Oh dia jenggotan misalkan, belum tentu Islam juga. Maka harus tahu yang namanya ciri khas seorang muslim itu apa. Dan Islam adalah jalan kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan bukan hanya itu, setelah kita mengetahui Islam, dari Islam itu apa, dari syarat diterimanya Islam, kemudian poin terakhir adalah kita mengamalkan Islam itu sendiri. Jangan sampai kita nih Islaman. Islam ya ketika Idul Adha dan Idul Fitri aja. Islam ketika Jumatan toh. Ke masjid 1 pekan sekali ketika di hari Jumat.
kemudian mendengarkan khutbah, tidur gimana? Maka kita harus terus belajar mencari yang namanya kebenaran Islam. Ini benar apa, kemudian Islam niku sendiri apa dan keutamaan Islam, biar kita mantap nih Ibu Pak dalam menjalani kehidupan kita dan kita mantap memilih Islam. Jadi enggak kata katanya orang ini Islam ini, katanya orang ini Islam ini, ternyata kita sudah tahu dari sumbernya. Maka kita harus mengetahui yang namanya apa itu Islam, pengertian Islam. Secara mudahnya aja Islam biar kita paham adalah al-khudu wal inqiyad. Islam itu adalah ya kita tunduk, patuh, itu Islam. Kita mampu tunduk kepada suami-suami kita, kepada bapak ades kita patuh, kepada Pak Presiden kita patuh. Harusnya lebih patuh lagi kepada Tuhannya Bapak Presiden kita, sinten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus lebih patuh dan tunduk. Niku Islam. Dan ada juga di mana Islam niku ya berserah diri kepada siapa? Kepada Allah. Jadi ya tubuh kita ini diserahkan, gue apa? Ya menjalankan perintah-perintah dalam agama. Islam juga dimaknai sebagai yang agama yang penuh dengan kedamaian. Enggak suka yang namanya ribut. Makanya salah satu ketika ada orang yang bohong itu diperbolehkan, yaitu bohong ketika mempersatukan dua belah pihak yang sedang ribut. Dan juga Islam itu bermakna bersih dan suci. Karena apa? Nggak tahu backgroundnya apapun itu, masa lalunya buruk seperti apa, tapi ketika dia sudah masuk Islam, nggak lihat masa lalunya lagi. Jadi lihat apa? Kehidupan dia sekarang dan datang. Jadi Islam yang menghapus hal-hal yang telah berlalu dan jangan diungkit-ungkit lagi masalahnya. Cukup kita menatap kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan mendatang. Maka layaknya orang yang baru masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir, suci. Begitu pula orang Islam, suci. Dan juga agama Islam adalah agama yang selamat dan sejahtera. Kemudian itu bentuk biar kita memahami mudahnya Islam ya, agama yang kita maknai sebagai tunduk dan patuh. Kemudian maksud tunduk dan patuh adalah kita tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam urusan perintah-perintah dan syariat Allah Ta'ala. Nah, lalu syariat itu apa? Kita sering dengar kata syariat. Syariat itu adalah segala sesuatu yang digariskan, ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita sebagai apa? Aturan kehidupan kita. Kira-kira kalau kita hidup di dunia ini nggak ada aturan gimana Bu? Kacau ya. Kita lihat saja ketika di hutan nggak ada aturan, apa yang terjadi? Hukum rimba. Yang paling kuat dia yang menang. Yang paling berpengaruh mempengaruhi orang lain dia yang juara. Seperti itu. Ya layaknya orang yang hidup ya di sini aja di masjid nggak ada aturannya. Ya sembarangan, ada yang duduk di sana, di belakang. Tapi ketika diatur duduknya yang bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang, dilihat begitu indah. Apalagi dalam ajaran agama Islam harus ada aturan. Alat yang sering jenengan pegang itu namanya HP ya, HP. Kalau kita pakai nggak pakai aturan gimana? Ya sehari dua hari sudah rusak.
HP itu dengan aturan. Begitu pula kita berislam, ada aturan-aturannya, itu yang dikatakan syariat dan harus kita lakukan, itu namanya perintah. Makanya kita menggunakan HP harus sesuai dengan aturan dan perintah petunjuk HP tersebut. Begitu pun dalam kehidupan kita ini harus sesuai dengan perintah dan aturan tersebut, biar kita menghasilkan kemaslahatan kehidupan kita sendiri. Kita diatur supaya kita ini lebih bermanfaat lagi, supaya kita ada kemaslahatan dalam hidup kita, supaya kita ini nyaman, maka perlu diatur. Jadi ketika ada manusia yang gak mau diatur, baik diatur dalam acara agama, diatur oleh suaminya, diatur oleh Pak PCN-nya, mungkin diatur oleh kadesnya, maka dipertanyakan dia mau menjadi manusia yang bermanfaat kepada orang lain ataupun hanya untuk diri sendiri, seperti itu. Namun kalau kita melihat Islam itu sejak kapan ada? Pak Bu, Islam itu sejak kapan ada di muka bumi ini? Dan ada Nabi Adam, terus benar, sejak ada Nabi Adam alaihissalam. Berarti agama sing paling tua itu agama Islam. Di antara agama-agama yang lain, mungkin agama Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu dan lain sebagainya, Islam agama yang paling tua. Maka di sini dikatakan Islam secara umum, maksudnya wadin alladzi jaa bihi al-anbiya jami'an. Itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi semuanya. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, sampai Nabi kita yang terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membawa ajaran agama Islam yang isinya, poin pentingnya itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang berhak disembah itu hanya Allah. Dan ini pun poin penting di sini. Tugasnya para nabi mengajak manusia supaya menyembah Tuhannya manusia. Karena waktu zaman dahulu, mungkin zaman-zaman sekarang pun ada yang manusia menyembah manusia. Kalau zaman dulu yang Fir'aun manusia, tapi mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Anak buahnya suruh menyembah Fir'aun. Itu kan bahasanya manusia menyembah manusia. Maka hadirnya Nabi Musa, hadirnya Nabi untuk apa? Untuk mengeluarkan kebodohan ini, supaya manusia menyembah Tuhannya manusia. Maka ajaran yang dibawa oleh para nabi tadi adalah ajaran agama Islam. Allah mengatakan maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakinna hanifan muslimah. Tidaklah Ibrahim alaihissalam itu Yahudi, bukan Yahudi. Jadi ketika orang Yahudi ngaku-ngaku Ibrahim itu dari kalangan mereka, bukan. Islam wala Nasrani, apalagi Nasrani kan juga, walakinna hanifan muslimah, tetapi Islam. Jadi Nabi Ibrahim membawa ajaran Islam. Ma'ala atba'i khairu Musa, dan seperti nabi-nabi yang lainnya, yaitu Nabi Musa, Nabi Isa dan lainnya, itu membawa ajaran agama Islam. Namun kalau kita memaknai Islam sampai sini, maka belum cukup. Harus yang namanya dilanjutkan lagi sampai pada titik di mana diutuskannya pamungkas para nabi, yaitu nabi terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tugasnya apa?
menyempurnakan syariat sebelumnya menjadi satu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah Islam yang kita perlu pada zaman sekarang, yaitu Islam secara khusus. Buat itu agama alladzi ja'a bihi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sempurna. Jadi ketika mencukupkan agama saya ya seperti apa yang dibawa oleh Nabi Isa, kalau dia enggak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka belum cukup, masih kurang banget. Kemudian maka dari itu, oleh karena itu rincian di atas tadi yang kita bahas, unsur-unsur dari pengertian agama Islam itu adalah yang pertama, itu adalah syariat Allah Ta'ala. Jadi agama Islam ini adalah syariat Allah, bukan satu hal yang dibuat oleh manusia, bukan agama yang dibuat oleh makhluk. Karena ada agama yang dibuat oleh manusia. Ada nggak Bu Pak agama yang dibuat oleh manusia? Agama apa? Agama yang dibuat oleh manusia ada nggak? Ada. Konghucu misalnya. Hindu niku yang paling dekat dengan kita, siapa yang buat? Manusia. Mungkin mereka itu bertapa, merenung, kemudian memikirkan alam semesta ini hingga membentuk satu aturan. Saya bikin agama Hindu, kemudian agama Buddha, agama Majusi pun agama yang dibuat oleh manusia. Ngetos agama Majusi itu Pak, nyembahin apa agama Majusi? Geni, api yang disembah. Kalau zaman dahulu Majusi itu besar agamanya, namun sekarang ya nggak kelihatan. Bahkan yang jajah negara kita, yaitu Jepang, agamanya apa? Apa yang disembah? Matahari. Itu buatan manusia. Namun enten agama-agama yang dibuat oleh Allah, di antaranya agama Samawi, Islam, Yahudi, Nasrani, itu agama Samawi. Namun sebelum Nasrani itu dirubah oleh para pengikutnya. Dulunya lurus, kemudian dirubah. Namun yang tetap dan abadi hanya ajaran Islam. Kemudian yang kedua, ajaran Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh para nabi. Jadi nggak sembarangan orang membawa ajaran Islam ini. Biasanya kalau orang bawa berita, kalau orangnya itu dipertanyakan beritanya gimana Bu? Kita percaya apa buatan? Nggak percaya. Ada orang yang nggak dikenal, ataupun orang kita kenal dia, tapi orangnya nggak dipercaya. Bawa berita, menyampaikan kepada kita percaya nggak? Kebanyakan enggak. Namun yang membawa berita ini adalah para nabi. Sudah jelas amanah, tabligh, fatonah dan lain sebagainya. Maka ketika kita sampai berita kepada kita, maka kita pun percaya. Kemudian agama Islam ini adalah agama yang isinya itu adalah perintah dan petunjuk. Sebagai apa? Sebagai sarana menuju kemaslahatan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Niku Islam. Namun kita perlu tahu juga kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan di dalam ajaran Islam.
Maka di situ ada 5 kewajiban yang harus kita tunaikan, yang sering kita sebut adalah rukun Islam dan syarat Islam. Maka dikatakan yang pertama adalah syahadat. Yang pertama apa? Rukun Islam, syahadat. Dan syahadat ini itu menjadi syarat dan rukun Islam. Kenapa? Kalau orang percuma dia itu ikut puasa sama kita. Biasanya orang-orang Nasrani ataupun orang yang di luar Islam, ketika bulan Ramadan dia ikut puasa sama kita, ikut menahan lapar dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, ikut puasa sama kita. Mungkin juga ikut sholat sama kita, tapi dia belum syahadat. Apakah diterima? Enggak. Maka perlu yang namanya bersyahadat. Maka syahadat itu layaknya itu adalah sebagai syarat diterimanya Islam. Kayak putranya bapak dan ibu ketika ingin mendaftar ke sekolah favorit misalkan, di situ ditertera di brosur ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Dia sudah memenuhi 1 sampai 9, yang 10 belum. Bakal diterima enggak sama sekolah itu? Enggak bakal, karena syaratnya enggak terpenuhi. Maka begitu pun dalam Islam, dia enggak syahadat tapi dia sholat, dia puasa, dia berbuat baik kepada tetangga, percuma kalau dia belum bersyahadat. Nah, maka penting bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama, syahadat. Kemudian yang kedua adalah wa tuqimus shalah, mendirikan sholat. Maka saya ingatkan penting untuk mendirikan sholat, menjaga sholat. Amalan terbaik yang saat ini kita miliki niku sholat kita, bukan yang lainnya. Dan ingat, amalan yang pertama kali akan diperhitungkan, akan dihisab sholatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, innamal a'malu amal alladhi yuhasibu bihi 'abdi min amalihi sholatuhu. Amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu sholatnya. Fa in sholaha faqad aflaha wa anjah. Lihat, jika sholatnya itu bagus, bagus dirimu ya, bagus, baik, maka akan beruntung setelahnya. Namun sebaliknya, wa in fasadat, sholatnya itu amburadul, gak karu-karuan, gak memperhatikan rukun dan syarat sholatnya, apa yang terjadi? Waqad khaba wa khasir, maka dia akan rugi. Dan ketika kita berbicara tentang rugi di akhirat, maksudnya kemana? Jebloskan langsung ke neraka ketika berbicara tentang rugi di akhirat. Tapi ketika berbicara tentang untung di akhirat, maksudnya kemana? Surga. Dan Allah pun mengancam kepada hamba-hambanya yang lalai terhadap sholatnya. Allah mengatakan, fawailul lil musholli, sungguh celaka orang-orang yang sholat. Niki masih berbicara orang yang mendirikan sholat, diancam dengan celaka. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatihim, yaitu mereka yang mendirikan sholat tapi lalai. Tiba-tiba udah selesai sholatnya ya. Maka Ibnu Abbas pernah mengatakan, orang yang lalai dalam sholatnya yaitu mereka yang sudah masuk waktu sholatnya kemudian ditunda-tunda,
diakhir-akhirkan sampai akhir waktu, dia mendirikan sholat dengan tergesa-gesa, dengan gugup, wanter sholatnya cepat, nggak ada tumakninah. Nah itu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, Allah memuji setinggi-tingginya orang yang melaksanakan sholat. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Siapa yang beruntung? Orang-orang yang sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka yang sholatnya itu khusyuk. Padahal khusyuk ya. Kemudian alladzina hum ala sholawatihim hafizun. Mereka yang sholatnya itu jaga. Sampai pada ayat ulaika humul warithun. Mereka akan mendapatkan warisan. Orang-orang yang sholat, yang menjaga sholatnya, dia akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Pengen surga Firdaus, ya pengen sholat. Namun Allah pun mengacam orang-orang yang meninggalkan sholat. Ketika orang-orang dimasukkan ke dalam neraka Syaqor, ma salakakum fi Syaqor. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka Syaqor? Qalu lam nakum minal musholliin. Kami ini dulu tidak termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Maka mari Bapak Ibu kita jaga sholat-sholat kita. Kita pelihara sholat-sholat kita. Dengan apa? Ya minimal ada 3 penjagaan sholat. Yang pertama adalah kita sholat di waktunya. Ya sholat zuhur jadi waktu sholat zuhur. Sholat subuh di waktu sholat subuh, bukan di waktu sholat duha. Misalkan seperti itu. Karena apa? Sholat itu sudah jelas waktunya. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya sholat ini bagi orang mukmin sudah jelas waktunya. Subuh, zuhur, maghrib bisa jelas, asar pun jelas. Itu untuk menjaga sholat kita, ya kita sholat di waktunya. Kemudian yang kedua adalah sholat di awal waktu. Ini yang penting. Aja jangan ditunda-tunda. Ya kok diisi tanggung. Ya sebentar ini mau ngerjain ini. Ketika sudah ada panggilan untuk sholat di awal waktu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh istrinya yaitu Aisyah, ayul a'malul afdal indallah. Amalan apa yang paling dicintai, paling bagus di sisi Allah? As-sholatu ala waktunya. Engkau sholat, dirimu sholat ya di waktunya, di awal waktu. Kemudian yang ketiga, bentuk penjagaan kita terhadap sholat ya kita sholat berjamaah. Enggak sholat sendiri. Nah, ketika kita sholat berjamaah, kita pun merasa semangat. Berbeda dengan ketika sholat sendiri. Berjamaah, ketemu dengan kawannya, ketemu dengan temannya, kita semangat. Bahkan kewajiban ketika dia diwajibkan sholat berjamaah ini untuk kaum laki-laki ya itu kewajiban yang memang ditekankan. Dulu ada sahabat Nabi yang mohon maaf yang buta nggak bisa lihat dia, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini orang yang buta nggak bisa lihat dan nggak ada orang ataupun teman saya yang bisa mengantarkan saya untuk sampai kepada masjid. Apakah ada alasan untukku nggak sholat berjamaah? Ada udzur untukku nggak mendirikan sholat di masjid? Di rumah aja lah. Permintaan seperti itu. Kemudian
Rasulullah bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau masih mendengar azan? Ya kan, yang bermasalah matanya, telinganya masih dengar. Ya Rasulullah, aku mendengar azan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La tajidu laka meninggalkan sholat berjamaah. Maka penting kita menjaga sholat itu, terus sholat dalam 5 waktu. Kemudian ada 3 dari rukun Islam adalah waktu untuk zakat. Engkau membayar zakat, kewajiban kita membayar zakat, baik itu zakat fitrah, zakat mal yang hartanya sudah sampai haul, sudah sampai hisab, ada kewajiban harus disahati. Kenapa? Dahulu ketika di awal zaman pemerintahan Abu Bakar, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ada satu kalangan yang gak mau bayar zakat karena dengan alasan dulu saya zakat dan saya kepada karena Rasulullah. Kemudian Abu Bakar menasihati itu kaum, itu kelompok itu, sampai pada akhir titik di mana dia nggak mau diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Betapa pentingnya membayar zakat. Kemudian watasumu Ramadan, yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Rukun dan syarat puasanya juga harus dijaga. Jangan sampai kita puasa tapi puasanya sia-sia. Kemudian yang kelima, wa tahujjal baiti in istata'a ilaihi sabila. Engkau itu yang kedua yang menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dan berbicara tentang kemampuan, ya ketika dia menunaikan ibadah haji, dia mampu melakukan perjalanannya, dan yang ditinggalkan pun gak kesusahan, tenang, nyaman, yang di rumah. Itu tentang kemampuan. Namun kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam Islam itu ketika kita beramal, ada amalan-amalan kita yang diterima, mungkin kebanyakan ditolak. Kenapa? Karena kebanyakan belum tahu apa sih yang menyebabkan amal kita diterima, apa sih yang menyebabkan amal kita ditolak. Maka kita harus paham, sehingga ketika kita sholat, ketika kita puasa, ketika kita melakukan syariat perintah yang lain, kita yakin ibadah kita diterima. Nah, kita harus tahu barometer tolak ukur biar ibadah kita itu diterima. Yang pertama itu adalah ikhlas. Nopo Bu, Pak? Ikhlas. Ikhlas nopo? Ya, kita niatkan ibadah semata-mata karena Allah, dan bukan untuk suaminya, bukan untuk pejabatnya, tapi untuk Allah. Jadi kita sholat di sholat pertama untuk Allah, bukan untuk orang lain. Apalagi riya, pamer, saya ikut silat misalnya, biar apa? Biar dikatakan pemberani. Boleh nggak? Nggak boleh. Saya ngapal 30 juz, biar dikatakan apa? Hafid. Nggak boleh, salah dia. Tapi hanya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, amalan ibadah kita diterima adalah mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah jelas aturan-aturannya di situ. Kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbicara tentang ikhlas, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Tidaklah aku perintahkan supaya engkau itu beribadah kepada Allah. Ibadah
menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, mentauhidkan Allah. Maka kita pun harus tahu kenapa kita ada di muka bumi ini, apa tujuan kita di muka bumi ini. Apakah hanya untuk kerja, cari nafkah, makan, pulang, ngurusin anak, istri, dan itu aja? Tapi ada yang lebih mulia dari itu, yaitu adalah ibadah. Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Dan beribadahnya mukhlishina lahuddin, ikhlas. Tidak boleh mengharapkan yang lainnya. Itu berbicara tentang ikhlas. Niatnya harus karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada amalan baik, amalan hati, kita cinta, kita benci, itu harus dilandasi oleh Allah dan karena Allah. Jangan sampai kita cinta dan benci karena landasan perasaan. Kebanyakan manusia itu cinta karena perasaan, benci pun karena perasaan. Harusnya apa? Karena Allah. Takut pun harus karena Allah. Kemudian kita membaca Al-Quran, kita berkata indah, itu harus karena Allah. Kita niatkan supaya mendapatkan apa? Pahala. Kita beramal, membantu tetangga, sholat, puasa, jangan salah niat, harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya supaya kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas ini adalah bentuk konsekuensi dari syahadat yang pertama. Syahadat yang pertama ini pun apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti nopo konsekuensinya nopo? Ikhlas. Ibadahnya hanya untuk Allah, enggak untuk yang lainnya. Enggak untuk yang namanya saya takutlah karena orang tua saya itu kalau saya nggak sholat saya dipukulin, saat ya saya ingin dikatakan orang semua. Harus kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari supaya amal kita diterima adalah kita mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ini adalah konsekuensi dari syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Berarti konsekuensinya adalah kita harus mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan bentuk kita mengikuti adalah yang pertama tasdiquhu fi ma'abar. Kita membenarkan apa yang dibawa, baik itu berita-berita yang akan datang tentang hari kiamat, tentang dajjal, ataupun tentang kehidupan setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, kita akan dikuburkan di padang mahsyar, kita akan melewati sirat. Kita harus mengimani apa yang dikabarkan oleh Nabi kita imani. Ini adalah tentang keutamaan kita ataupun agama Islam kita. Kita harus tahu yang namanya agama Islam itu adalah agama yang terjaga, pembenaran, dan pun ada yang namanya sanad. Kalau dalam Islam itu ada yang namanya silsilah periwayatan hadis. Di agama yang lain tidak ada. Jadi jelas agama Islam. Saya belajar agama Islam dari guru saya. Guru saya ke gurunya lagi sampai kepada mungkin Imam Syafi'i, Imam Malik, terus kemudian kepada sahabat Nabi sampai kepada
Rasulullah SAW. Itu jelas dalam ajaran Islam. Tapi kalau ada dalam ajaran yang lainnya, makanya kenapa ajaran yang lain itu gampang banget berubah, karena nggak ada yang namanya sanad, nggak ada yang namanya periwayatan, nggak dijaga. Tapi dalam Islam dijaga. Maka penting untuk kita membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah imtisalul awamir, yaitu kita mengindahkan perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yastanibu manaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauhi apapun yang dilarang. Jangan setengah-setengah. Ya, saya akan ninggalin lah setengah-setengah, nggak bisa. Kalau dalam masalah perintah mungkin oke lah, bisa setengah-setengah. Gak mampu semuanya, ya setidaknya sudah bisa setengah. Gak mampu setengah, ya setidaknya ya seperempat lah. Tapi kalau dalam masalah larangan, wajib ditinggalkan semua. Maka Allah mengatakan, fattaqullah mastata'tum. Kalian bertakwa kepada Allah dengan semampu kalian. Sholat gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Seperti itu. Tapi kalau dalam masalah larangan, harus benar-benar ditinggalkan. Niku yang harus kita tahu untuk kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Allah yuqaddimu ahada minal basar ala qauli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kita jangan sampai mendahulukan perkataan manusia dibanding perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mungkin ada perkataan ilmuwan Robert siapa nggak tahu, kemudian disajikan dengan perkataan Rasulullah, mana yang kita pilih? Perkataan Rasulullah. Ketika pimpinan kita, orang tua kita berkata seperti ini, kok berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam satu masalah, maka kita pilih mana? Pilih perkataan pimpinan kita karena gak enak. Maka dalam hal ini kita juga usah gak enakan. Harus enak. Gak enak lah masa pimpinan kita gak ngikutin. Lihat dulu perkaranya. Ketika perkaranya itu seberangan dengan perkataan Rasulullah dalam satu masalah, maka yang harus kita ikutin, yang harus kita kedepankan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini hidup kita nyaman, tentram. Kemudian yang kelima, Allah yaqtadi fiddin malam ya'ti bihi qaulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berbuat bid'ah. Nah, di ajaran Muhammadiyah sudah jelas. Kita harus meninggalkan yang namanya TBC. Harus kita tinggalkan. Di antaranya B yaitu bid'ah di situ. Kita tinggalkan. Saya semangat sholatnya lagi Ustaz, sholat subuh. Saya di 2 rakaat aja sholat subuh. 2 rakaat kurang, tambah 3. Kalau lebih semangat. Jadi saya 3 rakaat lah. Lebih mantap. Bid'ah itu nggak boleh, harus ditinggalkan. Walaupun bahasanya saya semangat. Itu yang kelima, yaitu jangan berbuat bid'ah di dalam ajaran Islam yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, ihtiram aqwali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memuliakan perkataan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hadis Nabi yang sudah dibukukan kita meletakkan di sembarang tempat. Nah, ini penting untuk kita juga. Al-Quran lebih mulia dari itu. Jangan sampai Al-Quran itu berceceran di mana-mana ataupun diletakkan di bawah. Maka penting untuk kita
kita mengetahui itu ketika kita melihat kita pindahkan di tempat yang paling mulia. Dan ketika kita misalkan menyusun buku, disusun mana yang harus paling atas antara buku-buku itu, Al-Quran. Jangan sampai di atas Al-Quran masih ada buku lagi. Al-Quran harus paling atas. Kenapa? Sebagai bentuk memuliakan Al-Quran. Kemudian setelah kita mengetahui Islam, rukun-rukun Islam, apa tujuan dari Islam ini? Apa tujuan kita pilih Islam ini? Maka Islam, tujuan kita berislam adalah supaya kita bahagia. Karena kita tahu cara untuk meraih kebahagiaan itu banyak dan beragam macam berbeda-beda. Sebagian manusia ada yang mengira kebahagiaan itu ya jalan-jalan, traveling. Oh, bulan ini saya mau jalan-jalan ke Borobudur. Bulan depan saya ke Bali. Oh, bulan depan lagi ke Singapura. Apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Dapat ya Bu ya? Oh tidak, beliau sendiri yang bilang tidak. Kenapa? Capek, buang-buang waktu, apalagi berbicara tentang itu. Pengen bahagia, ternyata kalau mendapatkan kebahagiaan. Ada juga yang mengira kebahagiaan itu yang ketika banyak uang, ketika banyak anak. Ada juga yang mengira dalam dunia ini ya nggak ada yang namanya bahagia. Anaknya apa? Ya sengsara dong. Tiba-tiba musibah, sakit. Dia memahami sakit itu adalah hal yang buruk. Bu, sakit itu hal yang buruk apa sih? Baik, Pak, sakit baik. Masa baik? Sakit itu baik apa buruk? Biasanya kalau sakit ngeluh apa enggak? Apa alhamdulillah? Ya sakit kalau dalam sisi, dari satu sisi yang mungkin kita memandang nggak enak, sakit, lara, sengsara, mengeluh. Tapi kalau dalam sisi lain, sakit itu sebagai bentuk kebaikan untuk kita. Namun kita aja yang nggak tahu. Mungkin kita ketika ditimpa sakit dulunya jarang mengingat Allah, jarang datang ke masjid, kemudian ditimpakan sakit sebagai bentuk apa? Oh itu nggak selamanya sehat, biar ingat sama saya. Maka ketika orang sakit itu kebanyakannya itu ingat sama, bahkan ketika sedang beli si diingat itu Allah, bukan suaminya, bukan yang hijau, tapi Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu kalau yang mengira dalam kehidupan dunia itu tidak ada kebahagiaan, gimana? Ternyata dalam kehidupan dunia ini ada kebahagiaan. Ketika apa? Ketika kita memeluk agama Islam. Maka tujuan Islam itu apa? Membawa kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kebahagiaan seperti apa dalam Islam? Jadi ketika kita sudah mengingat Allah itu sudah bahagia. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan engkau kita mengingat Allah, kita itu hatinya tenang. Berarti kunci dari kebahagiaan itu letaknya di mana? Di harta. Kalau kebahagiaan letaknya di harta, orang miskin itu nggak pernah bahagia. Kalau kebahagiaan letaknya di jabatan, kalau rakyat kayak kita ini tidak bahagia. Kalau kebahagiaan itu letaknya di pangkat, yang kita nggak punya pangkat, ya nggak bahagia.
namun kebahagiaan itu letaknya di hati. Ketika hati kita ini tenang, ya kita bahagia. Maka Islam hadir untuk membawa kebahagiaan kepada kita, baik di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dengan barometer hakikat kebenaran Islam, yaitu tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bahagia hati kita, aman jiwa kita. Dengan mengikuti kebenaran Islam dan menjalankan Islam akan membawa kebahagiaan untuk semuanya. Allah mengatakan fa inna hadza siratal mustaqim fattabi'uhu, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, yaitu Islam, lurus, jelas, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih, jangan kau ikuti jalan-jalan yang belok, entah itu kanan, entah itu kiri. Mau belok kanan, liberal, orientalis. Jangan bawa Islam ke rumah lah, Islam cukup di masjid aja. Jangan bawa Islam ke pasar, Islam di masjid aja sana. Jangan berkata Islam di pantai, Islam cukup di masjid. Benar apa ini? Itu Islam yang belok ke kiri, Islam yang belok ke kanan, yang ekstrim, yang teroris misalkan, membelok ke sana. Maka bisa kita kalau di Muhammadiyah adalah wasatiyah, adalah pertengahan. Dalikum wasaqum bihi, itulah agama yang aku wasiatkan kepada engkau, supaya memilih yang tengah. La'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi hamba yang bertakwa. Maka kita harus tahu peran Islam untuk kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Di antara yang pertama adalah memelihara agama. Jadi agama ini harus kita jaga, dan bentuk penjaganya yaitu kita dengan mewujudkan tauhid, baik itu memelihara pokok tauhid, mentauhidkan Allah dengan menghindari dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa kecil ataupun kemaksiatan, dan kita menjalankan perintah amalan syariat. Dan ketika agama kita dijatuhkan, dilecehkan, kita harus membelanya. Ini bentuk memelihara agama, membela agama. Ketika ada satu syariat yang dijatuhkan, kita harus membela, kewajiban kita. Kemudian yang kedua dari peran Islam untuk dunia dan akhirat kita itu adalah memelihara jiwa. Jadi Islam itu sangat perhatian terhadap jiwa. Bentuknya adalah kita saling menghormati antar manusia, tidak saling menjatuhkan, tapi menghormati antar tetangga. Oh, pendapat kita berbeda, tapi kita masih akur. Kemudian saling melindungi, bukan saling menjatuhkan. Nah, bentuk di sini kita pun harus saling menutup apa aib saudara kita. Kita mungkin tahu aib saudara kita, ayo kita. Kenapa? Ketika kita ingin aib kita ditutup, maka kita harus menutup aib saudaranya. Kalau seandainya semua yang hadir di sini aibnya dibuka, adakah yang mau bertobat dari kita? Tidak ada. Ketika aib kita dibuka ataupun ketika dosa kita itu ada baunya, tidak ada manusia yang mau bertobat dari kita. Maka kewajiban kita menutup aib-aib kita. Jangan sampai membuka.
dan saudara kita bentuk. Kemudian yang selanjutnya adalah diharapkan melukai, bahasanya membuli, yang sekarang sedang booming ya, membuli, menjatuhkan martabat orang lain, apalagi membunuh. Ada kisos di situ, ada dia hukum yang harus dia lakukan, kafaroh penebusan dosa pun harus ada. Itu Islam. Kemudian juga peran Islam pada diri kita itu memelihara akal kita. Jadi akal kita ini dijaga. Dari apa? Dari hal-hal yang diharapkan. Contohnya adalah mabuk-mabukan. Yang bedanya apa mabuk-mabukan? Menghilangkan akal. Ataupun yang semisal dengan itu, supaya apa? Supaya akal kita bersih dan terjaga. Dan juga diharuskan dihukum bagi siapa? Bagi yang merusak akal dia, mungkin dengan cara melakukan ya biar jelas. Kemudian juga akal ini sebagai bentuk tanlifi, maksudnya apa? Beban hukum. Orang kewajiban orang sholat itu apa? Islam balik akil, barometer orang itu dibebani beban hukum dalam syariat itu adalah berakal. Berarti orang yang nggak berakal itu dibebani hukum. Maka orang yang sudah Islam kemudian balik, kemudian berakal, kewajiban dia untuk mereka sholat. Sampai kapan? Sampai Islamnya hilang, nggak wajib sholat. Sampai akalnya hilang, mungkin tiba-tiba majnun, gila, ataupun tiba-tiba dia karena yang lainnya nggak wajib sholat. Balik, kalau berbalik juga nggak wajib. Itu bentuk penjagaan Islam terhadap akal kita. Kemudian penjagaan Islam terhadap memelihara harta kita. Islam caranya kita harus menempuh jalan yang mubah, jalan yang dihalalkan, bukan jalan yang remang-remang, yang syubhat, ataupun apalagi menempuh rezeki jalan yang haram. Enggak boleh. Maka sekurang-kurangnya ketika kita dalam mencari rezeki itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, min aina iktasabah, dari mana rezeki itu yang kita dapatkan? Dari jalan yang halalkan, ataupun yang haram, ataupun yang remang-remang, ataupun yang sunnah. Dari mana rumah yang kita bangun, uangnya itu dari apa? Mobil yang kita beli, motor yang kita beli, itu dari jalan yang mana? Kita harus tahu dan kita harus sadar dengan itu. Kemudian yang kedua adalah wa mimma anfaqah, dan untuk apa? Untuk apa fasilitas yang kita miliki untuk kita gunakan di jalan yang halalkan seperti ini? Kita punya motor, nah, ayo kita untuk ngaji ke sini. Kita punya uang, ayo kita sumbangkan ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen ringan timbangan kelak di akhirat, ya kita harus tetap berpegang teguh dengan kedua hal ini. Selalu kita kedepankan dua hal ini. Yang pertama, dari mana kita mendapatkan apa yang kita saat ini miliki, dari jalan apa, kemudian untuk apa setelah kita mendapatkan itu. Kemudian selanjutnya adalah diharapkan israf, berlebih-lebihan. Intinya berlebih-lebihan itu semua itu nggak bagus. Atau apalagi takdir boros. Dia punya dua kaki tapi beli sepatu 40. Apa? Boros, nggak suka. Dia punya dua tangan tapi beli jam 50.
berganti-gantian setiap hari. Mengapa? Satu aja cukup. Nah, jadi nggak usah. Kemudian selanjutnya adanya hukum had, hukuman bagi pencuri, perampok. Dalam alhamdulillah dalam Indonesia ada di orang yang mencuri diadili. Biar apa? Biar jelas. Diharapkan juga memakan harta manusia yang lainnya dengan cara yang diharapkan hati, seperti riba, haram, merugikan orang lain. Saya pinjam kepada dia, tapi dia harus mengembalikan dengan jumlah yang lebih banyak. Judi, nggak boleh. Memutilasi, menipu, mensuap, niki, nggak boleh. Kalau berbuat curang, kenapa itu semua itu nggak boleh, karena sebagai bentuk untuk memelihara harta. Dan selanjutnya mungkin ini yang terakhir yang kita bahas adalah memelihara keturunan. Jadi Islam itu sangat perhatian dengan silsilah nasab, nggak sembarangan. Fulan bin fulan bin fulan bin fulan jelas. Jangan sampai fulan bin siapa ya, pakai banget ini misalkan. Maka dilarang, diharapkan berzina sebagai bentuk apa? Penjagaan nasab. Ketika orang berzina, nasabnya sudah hancur, nasabnya sudah nggak jelas, anaknya nggak bisa disadarkan kepada bapak. Nah ini akan berpengaruh kepada pembagian harta waris seperti ini. Maka Islam sangat menjaga yang namanya keturunan. Juga diperintahkan untuk menikah, bahkan dianjurkan untuk poligami bila mampu. Bila merasa satu kemudian kurang dan dia mampu, nggak apa-apa. Tapi harus izin benar-benar dengan syarat yang syariat. Diharapkan adopsi, adopsi itu apa? Memelihara anak orang baik. Apa? Karena entar nasabnya nggak jelas, anaknya orang lain kan disadarkan kepada kita. Saya ngambil orang lain, pelihara sama saya, misalkan Hasan, anaknya misalkan Ahmad bin Hasan, kan nggak sesuai dengan aturannya. Ini akan merusak yang namanya keturunan. Dan ada hukum bagi pelaku zina dan qadhaf, yaitu orang yang menuduh berzina. Ya, mungkin hari itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita untuk terus menegakkan ajaran Islam ini, dan supaya kita terus berpegang teguh dengan Islam dan mengamalkan. Poin pentingnya adalah mengamalkan ajaran Islam. Maka bentuk menjadikan Islam yang nyata pada diri kita, yaitu kita benar-benar mengimani dengan iman Islam, benar-benar menghayati Islam itu apa dan diamalkan. Dan semoga Allah SWT memberikan kemudahan kita terus untuk berusaha menjalankan amalan-amalan, dan sebagai bentuk kita telah meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku lupa hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memberi hikmah dari tausiah ini. Dan yang selanjutnya secara lain yang akan dibawakan. Yang pertama ada simbolis penyerahan SK pimpinan dan pengelola Harian Pondok Pesantren An-Nur Insan Mulia Cimanggu dipandu oleh Ustaz Surdi SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu sudah mulai siang. Izinkan kami membacakan struktur organisasi Pondok Pesantren An-Nur Insan Mulia yang nanti mohon dengan hormat untuk diberikan oleh PCM kepada pengasuh. Pertama, penasehat Bapak Ahmad Susanto SPD MM dan Haji Ahmad Zainal Abidin. Kemudian untuk struktur Dewan Pembina, ini dari unsur Majelis Tigdasmen dan PNF, Bapak Dr. Andas Darsito MM, Bapak Dr. Andas Suyanto, Bapak Muhyi SPD, Bapak Suwira Sigit SPD SD, Bapak Ahmad Zawiyari Rifki SAG, dan Bapak Daryo Eskom NNMPD. Kemudian untuk Dewan Masyayikh atau pimpinan Pondok Pesantren, Bapak Ustaz Rahmat Effendi SAG selaku pengasuh, Ustaz Surdi Miftahudin SPDI selaku Direktur Utama, Ibu Tri Andriani Stianingsih SE SPD SNL selaku Raisul Madrasah, Bapak Ilham Fauzi Ramadan Eskom selaku Sekretaris Umum, Ibu Rahimatun Hasanah SPDI selaku Bendahara Umum, Bapak Roh Darjito SP Ketua Program Khusus Pondok Pesantren Bidang Pertanian. Kemudian untuk pengelola harian Pondok Pesantren, satu Ustadz Deni Zakaria SPD LC selaku Kepala Pondok Pesantren, Ustadz Jajang SPDI Kepala Madrasah Diniyah, Ibu Indah Astriani SPD Kepala TPQ, Haji Saryono SPD Ketua Takmir Masjid Pondok, Ibu Haja Sukarmi Ketua Majelis Taklim, Bagus Esa Yulian selaku Musrif dan Operator Pondok, Ibu Siti Kundaya Ningsih BA selaku Musrifah, Ustaz Suruh Rahayu Kepala Tata Usaha, Bapak Dasno SPD Wakasarkas, Dimas Saifur Rahman Eskom Wakahumas, Jenal Ahrianto Pembantu Umum, dan Wildan Saputra Bidang Dapur Umum. Demikian SK terbaru pengurus harian dan pimpinan Pondok Pesantren. Selanjutnya sebagai simbolis kami mohon Ketua PCM memberikan kepada pengasuh. Ketua apa di kelas ini, Pak? Ketua apa di kelas ini? Ketua ya, panggil. Selanjutnya tadi yang saya sampaikan, insya Allah Bapak dan Ibu untuk hari Sabtu besok benih budidaya cabai rawit sebagai simbol Pondok Pesantren Pertanian, kita sinergi dengan MPM, sinergi dengan Majelis Ekonomi, sinergi dengan Jamaah Tani Muhammadiyah.
Insya Allah hari Ahad kita akan menanam sebanyak 5.040 pohon untuk cabai di tanah milik Bapak Capsito ST sebanyak 200 lebih. Kami mohon mudah-mudahan bisa terlaksana. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya informasi dari Majelis Tablik oleh Ustadz Rahmat Effendi SHG. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya untuk perhatian. Alhamdulillah infak pagi ini mendapatkan 934.500 rupiah. Alhamdulillah, cantik dari 1 juta. Ya, syukur menang 8 juta. Kemudian yang kedua, Ibu semuanya, terkait dengan pengukuhan dan jalan santai dalam rangka milad ini masih dalam persiapan. Ya, pengukuhan bisa dimajukan ataupun bisa dibarengkan dengan jalan sehat. Ya, sehingga kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk nanti ketika pelaksanaan milad yang ke-111 Muhammadiyah kita ramekan, kita semarakkan. Yang kedua, Bapak Ibu, kami mohon kepada para takmir masjid, para imam masjid, mari kita ramekan gelorakan yaitu dengan adanya kunut nazilah untuk mendoakan teman-teman kita, saudara kita se-Islam, se-iman di Palestina supaya mendapatkan kemenangan dan kejayaan, dan Zionis Israel mendapatkan kehancuran dan ditutup dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita sama-sama sedikit berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina agar mendapatkan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kemenangan, kejayaan, dan mudah-mudahan Zionis laknatullah Israel ini mendapatkan kehancuran dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansur ala adwaka wa aduwwihim. Allahumma anna kafara ahli alkitab alladhi yukadzibun rusulak yuqatiluna awliyaak. Allahumma khalifhum baina kalimatihim wa zalzil aqdamihim wa anzil bihim miksakal ladhi la yuraddi 'anil qarbil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiyak wa nu'min bika wa tawakkal 'alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kulluhu nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhla'na wa natruk wa may yafjurka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nus'il wa nakhfid rahmataka wa nakhsha adabak inna adabaka jidda bil kuffari mulhaq. Ya Allah, ampunilah dosa orang mukmin, dosa orang-orang mukminat, muslimin dan muslimat. Satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah di antara mereka, saudara-saudara kami di Palestina. Tolonglah mereka ya Allah untuk mengalahkan musuh-musuh Zionis Israel dan musuh-musuh mereka. Ya Allah, timpakanlah laknat kepada orang-orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan para utusanmu dan memerangi para walimu
Ya Allah, gegapkanlah ucapan mereka, pecah belahkan kekuatan mereka, dan timpakan siksa-Mu yang tidak mungkin mampu dicegah oleh mereka, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya Allah Tuhan kami mohon bantuan-Mu, meminta ampunan-Mu, mengharap petunjuk-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakal kepada-Mu, memuji-Mu, bersyukur, dan tidak mengingkari atas semua kebaikan-Mu, dan kami menarik diri serta meninggalkan mereka yang mendurhakai-Mu. Ya Allah Tuhan kami, hanya Engkau yang kami sembah, hanya kepada-Mu kami harapkan sholat ini dan bersujud kami, hanya kepada-Mu kami berjalan dan berlari, kami mengharapkan rahmat-Mu, kasih sayang-Mu, dan kami sangat takut kepada siksa-Mu, dan siksa-Mu itu semoga menimpa kepada orang-orang yang kafir dan kepada orang-orang yang mendurhakai kepada ajaran-ajaran-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, membagola mimama yasurun fasahani wa'ayat berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu wali santri mohon tidak pulang karena akan dilanjut dengan rapat wali santri. Yes. Teman kita dari tim IT sudah berhasil untuk mengkonsep kegiatan. Insya Allah akan dilaunching pas silat. Oke, insya Allah dilaunching pas silat. Absen kajian pagi dan kegiatan ranting akan absen sih. Terima kasih.